Selamat datang kembali di channel Suka Misteri dan Informasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa tanpa kekurangan suatu apapun. Luasnya alam semesta, sampai saat ini belum bisa dijelaskan secara terperinci oleh siapapun. Dengan besarnya alam semesta, banyak pula hal-hal misterius yang masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Kemampuan yang dimiliki setiap manusia pasti ada batasnya, namun tidak bagi alam semesta. Segudang misteri ada di dalamnya, masih menjadi perbincangan dan menjadi objek penelitian, karena masih belum bisa diterima dengan akal sehat manusia. Bagi umat Muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang banyak mengungkap misteri yang ada di alam semesta. Bahkan hal paling misterius dan sulit dijangkau manusia juga sudah tertulis di dalam Al-Quran. Saat ini saya akan mengulas tentang misteri segitiga Bermuda, menurut pandangan ilmuwan, arkeolog bahkan menurut Al-Quran. Kita sudah pernah membahas tentang beberapa fakta dan mitos benua Atlantis di video sebelumnya. Saat ini kita akan membahas tentang segitiga Bermuda yang sudah sangat terkenal di dunia, dan sering dihubung-hubungkan orang dengan pintu masuk ke benua Atlantis. Apakah segitiga Bermuda berhubungan dengan dunia supranatural, gerbang dunia lain, adanya UFO, atau kondisi geologi suatu wilayah? Belum ada kejelasan pasti terkait insiden yang sering terjadi di lokasi segitiga Bermuda, namun sedikit demi sedikit, segitiga Bermuda bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika kita mencari di internet di mana lokasi segitiga Bermuda, pasti yang muncul adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Namun banyak negara yang mengklaim lokasi segitiga Bermuda berada di wilayahnya. Pemikiran itu didasari dengan banyaknya kasus kecelakaan pesawat maupun kapal, saat melintas di lokasi yang diduga segitiga Bermuda, dan sampai saat ini tidak ditemukan lagi kemana perginya korban, maupun puing-puing dari kapal atau pesawat tersebut. Segitiga Bermuda pertama kali disebutkan pada tahun 1964, oleh seorang penulis dari Amerika bernama Vincent Gaddis di majalah Argosy, untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik, lepas pantai Florida, dengan kumpulan dari 3 titik lokasi yang dihubungkan menjadi bentuk segitiga, dan lokasi di sekitar 3 titik tersebut rentan akan kasus hilangnya kapal maupun pesawat, yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1492, sejarah pernah mencatat pernyataan Christopher Columbus, seorang penjelajah dan navigator Italia, yang mengatakan bahwa peralatan navigasi kapal tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Saat melintasi perairan di sekitar segitiga Bermuda, kru kapalnya juga pernah melihat bola api yang jatuh ke laut segitiga Bermuda, dan para ahli berpendapat bahwa apa yang dilihat Columbus adalah meteor jatuh. Pada tahun 1951, seorang penulis bernama Jones pernah mengatakan dalam majalah Associated Press. Jones menulis artikel tentang peristiwa kecelakaan secara misterius, yang menimpa pesawat dan kapal laut di area segitiga Bermuda. Selain disebut segitiga Bermuda, area itu juga sering disebut sebagai segitiga setan. Pada tahun 1964, apa yang ditulis oleh Jones juga pernah ditulis lagi oleh George dalam majalah Fate Magazine, yang menyebutkan bahwa area tersebut sebagai segitiga Bermuda yang mematikan. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ada beberapa faktor rasional yang menyebabkan kecelakaan pesawat dan kapal yang melintasi area segitiga Bermuda. Di antaranya, killer cloud atau awan mematikan. Killer cloud dipercaya kebanyakan ilmuwan menjadi faktor utama kecelakaan kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Killer cloud yang berbentuk heksagonal dipercaya dapat menimbulkan angin mematikan yang berkecepatan 273,6 km per jam, dan sering dideskripsikan sebagai bom udara. Cuaca ekstrim yang ada di kawasan segitiga Bermuda. Pada Maret tahun 2016, Aviation Safety Network and US Coast Guard pernah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Di kawasan segitiga Bermuda, cuaca yang terjadi sudah masuk dalam aktivitas ekstrim seperti angin topan atau badai tropis, sehingga memicu disorientasi pada kapal maupun pesawat yang melewati area tersebut. Faktor cuaca ini sudah dikaji para ilmuwan melalui rekaman data cuaca, laporan media massa, dan catatan terkait segitiga Bermuda yang banyak diabaikan sejak lama. Buruknya sistem navigasi. Sebuah badan ilmiah bernama National Oceanic and Atmospheric Administration juga pernah menyampaikan bahwa faktor buruknya navigasi
juga menyebabkan kecelakaan kapal maupun pesawat di area segitiga Bermuda. Hal ini tidak terlepas dari faktor cuaca karena jika cuaca buruk, maka sistem navigasi juga berdampak buruk, sehingga jalur komunikasi di kapal maupun pesawat tidak berfungsi dengan baik. Mengandung senyawa metana. Pada tahun 1981, Badan Pemeriksa Geologi Amerika Serikat pernah mengeluarkan teori ilmiah tentang adanya gas metana di wilayah segitiga Bermuda. Dikatakan juga bahwa kandungan gas metana yang muncul ke permukaan air secara tiba-tiba dapat menurunkan gaya apung di lautan, sehingga dapat menyebabkan banyaknya pesawat dan kapal laut lenyap secara misterius. Adanya kelalaian manusia. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kelalaian manusia merupakan faktor yang berperan dalam peristiwa kecelakaan di segitiga Bermuda. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan pribadi bagi awak kapal dan pesawat menjadi poin penting yang perlu diperhatikan, agar faktor ini bisa diminimalisir. Selain itu juga, muatan kapal atau pesawat yang berlebihan, juga memicu kecelakaan yang terjadi di kawasan segitiga Bermuda. Untuk itulah diberikannya ketentuan untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Gempa laut dan gelombang besar. Adanya pergeseran tanah di dasar Laut Atlantik juga bisa memicu kecelakaan kapal, dikarenakan gesekan tanah tersebut bisa menghasilkan gelombang laut yang sangat besar, sehingga kapal yang melewati gelombang besar itu akan kehilangan kendali, dan akan terhempas ke dasar laut dengan sangat cepat. Medan magnet yang tinggi di area segitiga Bermuda. Adanya medan magnet yang cukup tinggi di kawasan tersebut, juga sangat mendominasi kecelakaan kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Kompas dan alat navigasi tidak akan berfungsi jika melewati medan magnet yang tinggi di kawasan segitiga Bermuda. Kedalaman laut di kawasan segitiga Bermuda. Area segitiga Bermuda adalah kawasan yang sangat luas. Dikatakan bahwa luas kawasan segitiga Bermuda adalah sekitar 1.300 meter kubik, menurut data National Ocean Service. Kapal dan pesawat yang jatuh di kawasan laut yang dalam bisa hancur berkeping-keping, bahkan bisa hilang tak berbekas, karena adanya tekanan air laut yang sangat besar. Dalam pandangan Islam, fakta tentang fenomena segitiga Bermuda sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 20 dan 21. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Di dalam surah tersebut, dijelaskan bahwa di dunia ini ada sebuah lokasi yang tidak akan mampu ditembus oleh manusia, walaupun dengan berbagai teknologi yang canggih. Abu Hurairah juga pernah meriwayatkan sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang berada di tempat terbuka atau di tengah matahari yang sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak, sehingga sebagian dirinya terletak di tempat panas, dan sebagian lagi di tempat yang sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu. Bisa disimpulkan dari hadis tersebut, bahwa kawasan yang harus dihindari adalah lokasi tempat bertemunya arus panas dari Afrika dan arus dingin dari Amerika, dan itu berada di segitiga Bermuda. Diriwayatkan juga oleh Jabir radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Di dalam hadis riwayat Muslim juga pernah disebutkan. Rasulullah bersabda, iblis berada di atas air, dan kemudian dia pun mengutus pasukannya. Dalam dua hadis tersebut menjelaskan, bahwa segitiga Bermuda merupakan istana dari setan dan iblis. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang segitiga Bermuda, lebih bijak lagi kita sebagai manusia lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanda akhir zaman sudah sangat dekat. Semoga kebaikan dan keberkahan bisa meliputi kita semua.